Habis belusukan, kita ke pasar Kebun Roek. Terus kalau mau cari minuman yang segar-segar nih foodies, bisa banget jalan ke daerah Selagala. Di sini foodies bakal nemuin es campur yang dijual pakai mobil bak. Wah, jarang-jarang kan kalau di Jakarta biasa dijual gerobakan tuh foodies. Seger banget, enak banget loh. Mbak aku boleh nggak? Kalau misalnya aku coba bikin sendiri gitu. Ya. Asik. Duh, yang penting pelanggan seneng. Berarti kita juga bisa milih topping. Tapi sekarang aku requestnya adalah aku pengen bikin sendiri. Cobain ya. Dengan topping yang beragam, pertama kita bisa pilih topping berupa mutiara, jelly, cincau, kolang kali, ketan hitam, kacang hijau, dan tape. Sip, toppingnya udah, sekarang kita siram nih pakai santan foodies. Biar rasanya maknyus, santan ini ditambah dengan es, juga kental manis dan gula merah. Wih, menggoda abis nih. Ini dia nih. Mantep ya. Bisa nih buka bisnis baru. Terus jualannya sebelah Mbak Novi. Oke, kalau gitu sekarang aku pengen cicipin hasil dari buatan aku. Jajanan khas Lombok, cek. Minuman khas Lombok, cek. Sekarang waktunya nikmatin ditemenin view Lombok. Wih, cek. Yang pertama aku pengen cobain telur penyu. Eits, sebelum protes ya foodies, ini bukan telur penyu beneran kok. Karena bentuknya yang bulat-bulat makanya disebut telur penyu gitu. Jadi ini bukan telur penyu beneran loh ya, oke? Ini mungkin hampir sama kayak mochi kali ya, foodies. Dalamnya itu kayak ada kelapa, terus juga gula merah. Malah sebenarnya lebih enak kalau misalnya dikasih crunchy kacang gitu kali ya. Ini enak ya? Oh ini cuma kelapa sama gula merah doang. Terus ditaburin. Ya udah kayak mochi gitu, cuma namanya telur penyu. Manis, enak. Pas buat sarapan. Kue yang satu ini bisa dibilang perpaduan antara mochi dan klepon foodies. Hihi, tepung beras dengan aroma pandan yang berisikan gula merah dan kelapa, ini enak banget. Nah bedanya nih, taburannya menggunakan tepung kayak ala-ala mochi gitu. Unik banget ya. Nah, foodies selanjutnya aku memakan jaje tuja dan juga jaje poteng. Wah, ini sih katanya yang paling khas dari Lombok tuh ini nih. Nah, caranya dia dicocol ya? Kayaknya sih dicocol. Coba kita coba ya dengan cocolan ini. Enak nih. Nggak terlalu manis. Udah gitu seger karena ada tapenya ini. Dalam bahasa Sasak yang disebut jaje tujak itu adalah singkong yang ditumbuk dan dibentuk kayak begini foodies. Menikmati jaje tujak itu biasanya dengan poteng atau tape yang berasal dari ketan. Rasa gurih, manis, dan asam bikin perpaduannya jadi unik banget deh. Selanjutnya apa ya? Ini kayaknya ini menggiurkan banget nih. Ini namanya janje tambiode. Tuh, warnanya kuning. Semanis yang tadi kah atau ini lebih gurih? Cobain. Oh ini gurih. Kalau ini nggak manis. Ini bahan dasarnya singkong, pakai kelapa juga. Jadi kalau misalnya foodies udah terlalu kebanyakan yang manis-manis, bisa juga dikombin sama ini nih. Emang dari warnanya kuning tuh kayaknya membuat kita kayak ini kayak makanan manis, tapi ternyata enggak. Ternyata lebih ke gurih. Meski simpel, singkong tumbuk yang ditemani parutan kelapa justru menghasilkan rasa gurih dan aroma kelapa yang endus abis. Seru banget nih warnanya. Ada kuning, hijau,
Terus juga ada ditaburin sama kelapa juga. Dan ini namanya kacimol. Sekarang kita cobain ya. Lihat sini ya. Oke. Dicocol dulu. Kalau ini sih aku bilang perpaduan antara gurih sama manis ya. Karena kan ini bahan dasarnya ini apa namanya singkong. Terus ditaburin sama kelapa dan gula. Ini yang membuat akhirnya si kacimol ini ada manisnya. Namanya sih mirip, tapi kacimol ini nggak bisa disamain dengan cimol yang sering kita jumpai ya. Karena kacimol ini terbuat dari singkong foodies. Biar rasanya endul, kacimol ini ditaburi dengan parutan kelapa dan taburan gula pasir. Manisnya kayak kamu deh. Nah, kalau buat aku sendiri sih foodies dibandingin sama es campur yang pernah aku cobain gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih, apalagi tadi juga kan aku dikasih kesempatan sama mbak yang cantiknya itu untuk bisa bikin sendiri gitu. Jadi toppingnya bisa sesuai dengan selera gitu. Cuman ya bedanya tuh adalah karena mungkin ini suasananya di Lombok udah gitu menikmati pantai, itu jadi kayak es campurnya terasa lebih segar gitu rasanya. Dan aku juga tadi nuangin gulanya juga nggak terlalu banyak, jadi makanya nggak terlalu manis. Dan aku suka itu. Ini nih definisi kulineran endes yang nggak perlu pakai mahal. Setiap jajanannya foodies cuma seharga 5.000 aja. Receh dong. Tapi view-nya nggak ada receh-recehnya tuh foodies. Yes, hamparan laut biru dan deburan ombak Lombok gitu loh. Nggak ada duanya ini mah. Ini nih baru yang namanya healing. Oke deh foodies, aku masih ingin menikmati indahnya pantai di Lombok sambil menikmati makanan dan juga minuman khas Lombok. Tetap dimakan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.